Ada danau yang dulu sering kami gunakan untuk memancing, saya dan saudara laki-laki saya. Kami menggunakan umpan hidup, biasanya jangkrik atau cacing, dan kami berhasil menangkap banyak sekali ikan bluegill. Itu adalah masa-masa yang menyenangkan, dan beberapa kenangan awal itu adalah alasan mengapa saya menjadi pemancing yang sangat antusias sepanjang hidup saya. Danau itu sebenarnya bukan tempat memancing yang paling populer, meskipun menurut ingatan saya, danau itu cukup banyak dihuni ikan. Saya pikir kebanyakan penduduk setempat menganggapnya tidak nyaman dan sulit dijangkau kecuali Anda bersedia berjalan kaki melalui hutan sebentar, yang selalu kami lakukan. Kesunyiannya sebenarnya salah satu hal favorit saya tentang danau itu, hampir seperti saya berbagi aktivitas pribadi yang tidak semua orang bisa alami. Semua orang tahu bahwa memancing di danau terbaik terjadi pada saat cahaya rendah, artinya pagi buta atau malam hari. Biasanya orang bangun pagi-pagi buta dan keluar lebih awal. Tapi saya dan saudara laki-laki saya mengembangkan kebiasaan keluar lebih siang dan bertahan hingga malam. Itu adalah pengganti kami untuk apa yang biasanya dilakukan anak-anak SMA pada malam hari di akhir pekan, mungkin pesta dan sebagainya. Itu adalah malam Jumat dan semuanya berjalan sesuai rencana. Kami tiba di danau tepat saat matahari mulai terbenam, dan saat kami semua sudah siap dengan umpan, matahari sudah mulai tenggelam. Kami berada di tepi danau di atas formasi batu kecil yang memberikan permukaan yang nyaman bagi kami dan semua perlengkapan berlebih kami. Itu adalah hal yang sudah kami lakukan ratusan kali. Namun, saat kami sedang memancing, sesuatu menarik perhatianku di sisi jauh danau. Ada gerakan di air, dan dari riak yang dihasilkan, aku terkejut mengapa aku baru menyadarinya sekarang. Aku menunjukkannya kepada JJ, dan kami berdua memicingkan mata dengan bingung, bertanya-tanya apa yang menyebabkannya. Perlu diingat, danau ini cukup luas. Dan ditambah dengan visibilitas yang rendah, tidak mungkin melihat dengan jelas melintasi danau itu. Tapi kemudian, saat kami berdua melihat riak-riak di air, sesuatu terjadi yang tidak pernah kubayangkan. Tidak dalam sejuta tahun. Sebuah masa gelap mulai muncul dari air di tempat gelombang itu berada. Dan saat muncul, asumsi saya bahwa itu adalah ikan besar segera terbantahkan. Itu bukan ikan. Itu terlalu besar dan terlalu tegak. Hanya ada satu penjelasan sebenarnya. Aku pikir aku dan saudaraku menyadarinya pada saat yang sama karena aku mendengar dia mengumpat pada saat yang sama denganku. Itu adalah seorang manusia. Bayangkan betapa anehnya hal itu. Bukan hanya ada seorang manusia secara harfiah di danau yang relatif sepi setelah matahari terbenam, tapi dia baru saja tenggelam di bawah permukaan. Dan bukan hanya itu, dia pasti sudah berada di sana cukup lama. Kalau tidak, kami pasti sudah menyadarinya lebih awal. Hal itu cukup menakutkan untuk membuat detak jantungku sedikit berdebar, dan aku merasa dorongan yang kuat untuk pergi. Namun, kakakku tidak mau, mengatakan bahwa kita baru saja sampai di sana, dan orang di danau itu terlalu jauh untuk memiliki pengaruh apapun terhadap kita. Aku berpikir dia tidak salah, jadi kami berdua menghabiskan beberapa menit berikutnya menonton orang di danau itu, mencoba untuk memahami pemandangan itu. Mereka bergoyang maju mundur secara ritmis, hampir seperti hipnotis. Gerakan mereka tidak kaku atau terputus-putus, tapi sangat lancar, seolah-olah mereka mengendalikan air di sekitar mereka daripada hanya menembusnya. Tongkat pancing kita hampir diabaikan saat itu, tergeletak di sana tanpa disentuh sementara kita berdua terus memusatkan perhatian pada pemandangan aneh di seberang danau. Mungkinkah mereka sedang memancing? Tidak. Itu terdengar konyol. Memancing di bawah air? Belum pernah terdengar. JJ menyarankan mungkin mereka sedang menikmati berenang malam, yang masuk akal hingga aku menyentuh permukaan danau dengan tangan dan langsung mundur karena dinginnya. Kamu harus gila untuk menikmati berenang dalam suhu sedingin itu. Tanpa banyak hal lain yang bisa dilakukan selain mengabaikan mereka dan terus memancing, aku keluar dari tranceku dan mendorong saudaraku untuk melakukan hal yang sama. Tapi saat aku melihat ke arahnya, aku menyadari bahwa dia entah lebih terlibat atau lebih takut daripada aku. Mungkin keduanya. Alih-alih mendengarkan nasihatku, dia duduk di sana tanpa bergerak, bibirnya sedikit terbuka, dan matanya terpaku pada danau. Dia bahkan tidak memegang tongkat pancingnya lagi. Aku memanggil namanya beberapa kali dengan frustrasi sebelum akhirnya dia mengalihkan pandangannya, secara instingtif mengambil kembali tongkat pancingnya. Dengan sedikit goyangan tangannya, dia meminta maaf, dan kami berdua mencoba melanjutkan memancing. Meskipun, jelas sekali bahwa perhatian kami tertuju pada hal lain. Aku tidak benar-benar yakin apa yang aku harapkan akan terjadi. Aku kira orang itu akhirnya akan keluar dari danau atau menyadari keberadaan kami atau melakukan sesuatu selain hanya berdiri di sana.
Setelah beberapa menit memancing tanpa tujuan, JJ menepuk bahuku dan berkata, "Lihat." Aku menoleh ke arah danau tepat saat orang itu tenggelam lagi, menghilang di bawah permukaan. Aku menatap tempat di mana dia baru saja berada, mengharapkan dia muncul kembali kapan saja, tapi dia tidak muncul. 1 menit berlalu, lalu menit berikutnya. Aku menyadari bahwa JJ mengeluarkan ponselnya dengan stopwatch yang berjalan. Saat jarumnya melewati 2 menit, aku semakin terkejut dengan seberapa lama mereka menahan napas. JJ berteori mungkin itu seseorang yang sedang berlatih, dan aku hampir tertawa membayangkan seorang atlet loncat indah Olimpiade menguji kapasitas paru-parunya di danau yang beku di tengah hutan setelah matahari terbenam. Tiba-tiba, pikiran itu tidak lagi lucu, dan aku mulai mengemas barang-barang, memberitahu JJ bahwa kita akan pergi. Tapi dia menahanku, mengatakan dia ingin menunggu dan melihat seberapa lama mereka bisa menahan napas. Aku mengatakan padanya baiklah, tapi tetap mengumpulkan barang-barang kita, rasa ingin pergi mulai kembali muncul. Tepat sebelum tanda 3 menit, aku melihat riak-riak di air lagi. Kali ini, riak-riak itu jauh lebih dekat, hanya 1/5 jarak keluar, bukan di sisi lain yang jauh. Kesadaran bahwa orang ini tidak hanya menahan napas selama hampir 3 menit, tetapi melakukannya sambil berenang, cukup membuatku menaikkan suaraku pada JJ. Kali ini, dia tidak membantah, dan kami berdua berdiri, bersiap untuk pergi, tetapi kami belum bisa pergi begitu saja. Rasa penasaran terlalu kuat. JJ dan aku menonton saat orang itu mulai muncul lagi, dan kali ini kami bisa melihatnya dengan jelas. Dengan sangat terkejut, ternyata itu adalah seorang wanita, bukan pria seperti yang aku duga. Dia memiliki rambut coklat panjang dan mengenakan baju renang berwarna hijau gelap. Dan ada satu hal lagi yang perlu aku sebutkan. Dia cukup cantik. Dia tidak terlihat jauh lebih tua dari kami. Mungkin 1 atau 2 tahun jika aku harus menebak. Saat aku melihatnya, aku langsung merasa kurang terintimidasi, kurang takut juga. Aku mulai bertanya-tanya apakah mungkin aku dan saudaraku terlalu terburu-buru dengan niat kami untuk pergi. Keduanya masih membeku di tempat, tapi dialah yang memecahkan keheningan. Dia melempar senyuman menggoda dan menyapa. Hampir seolah-olah dia mencoba bersikap playful dan koi, seolah-olah dia tidak baru saja menahan napas selama 3 menit saat berenang di danau yang sangat dingin. Dia pasti seorang perenang yang kuat. Dari cara dia berenang dengan lincah, seolah-olah dia sama nyamannya di air seperti kebanyakan orang di darat. Aku terdiam, terlalu bingung untuk bicara. Tapi kakakku tiba-tiba bertanya apa yang ingin kutanyakan. Dia bertanya apa yang dia lakukan, dan aku harus mengingatkan diri sendiri bahwa dia bertingkah seperti orang gila, tapi seaman yang terlihat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dia sedang berenang. Kakakku berkata, "Ya, jelaslah." Lalu dia bertanya apakah dia sedang berlatih untuk sesuatu. Dia memberi kami senyuman menggoda dan mengatakan sesuatu seperti itu. Lalu dia meluncur sedikit lebih dekat ke kami. Lalu dia benar-benar bertanya apakah kami ingin bergabung dengannya. Gila sekali. Aku berbicara untuk pertama kalinya, bertanya apakah dia gila dan memberitahunya bahwa airnya sangat dingin. Dia tertawa dan memanggil kami B lalu berkata kami akan terbiasa dengan suhu itu dengan cepat. JJ berkata tidak, dan dia mulai menatap kami dengan jari di bibirnya seolah sedang berpikir. Aku tidak tahu apakah itu sikap acuhnya atau tatapan dingin di matanya, tapi bel alarm mulai berbunyi dan aku ketakutan lagi. Ada begitu banyak hal yang ingin aku tanyakan padanya. Siapa dia? Apakah dia sendirian? Sejak kapan dia di sana? Apakah dia tinggal di dekat sini? Tapi aku tidak melakukannya. Sebaliknya, aku hanya memegang bahu JJ dan memberitahu gadis cantik yang terlambat itu bahwa kami akan pergi. Aku tidak yakin apa yang aku harapkan dia lakukan, tapi aku pasti tidak mengharapkan dia mulai berteriak. Dia berteriak, tidak sekeras-kerasnya, dan aku mundur ke belakang karena terkejut. Saudara laki-lakiku dan aku memastikan tidak ada barang kami yang tertinggal, lalu kami mulai berlari menjauhi danau. Dia terus berteriak mengejar kami. Dia berteriak agar kami kembali dan masuk ke air. Seolah-olah itu belum cukup mengerikan, dia tiba-tiba mulai berteriak histeris. Bukan kata-kata, hanya teriakan histeris. Suaranya terdengar seperti seseorang yang ditusuk. Aku masih bisa mendengar suaranya di belakang kami saat kami sudah setengah jalan kembali ke mobil. Sebagian dari saya mengira dia akan keluar dari air dan mulai mengejar kami, tapi saya tidak tahu apakah dia benar-benar melakukannya. Saat kami sampai di mobil, JJ sudah menghubungi polisi. Dia menceritakan apa yang terjadi,
Dan meskipun mereka meminta kami untuk tetap di dekat sana agar bisa diinterogasi, dia mengatakan dia tidak merasa nyaman melakukannya, lalu menutup telepon. Aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Begitu inginnya aku keluar dari sana. Kamu mungkin berpikir pengalaman itu akan membuatku dan saudaraku berhenti memancing di sana. Dan memang begitu, tapi hanya sebentar. Kami sebenarnya kembali ke sana cukup sering. Untuk beberapa kali pertama, kami memastikan membawa ayah kami bersama. Butuh waktu untuk meyakinkannya, tapi akhirnya dia percaya. Dia cukup penasaran dan ingin melihat gadis aneh itu sendiri, tapi kami tidak pernah melihatnya lagi. Sejauh yang kami tahu, polisi mungkin sudah menemukannya dan menangani dia sesuai keputusan mereka. Hal itu menjadi semacam lelucon bersama antara saya dan saudara saya. Sebenarnya, sampai pada titik di mana setiap kali kami memancing di danau itu, ada bagian kecil dari diri kami yang ingin melihatnya lagi. Tapi sekarang, setelah waktu berlalu dan danau itu tidak lagi menjadi bagian dari hidupku, aku mulai menyadari keanehan dan kengerian dari semua itu. Dia mungkin hanya mengalami gangguan mental. Itulah penjelasan yang akhirnya aku putuskan. Kakakku punya teori-teori menariknya sendiri, tapi aku menemukan semuanya konyol dan tidak realistis. Bagaimanapun, aku ragu sesuatu yang tak terjelaskan dan aneh seperti yang terjadi malam itu akan pernah terjadi padaku lagi.